Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Renungan hari ini berjudul Sungguh Indah, ditulis oleh Cindy Hess Casper. Sahabat ODB, saat saya masih kecil, saya mengintip melalui jendela ruang bayi di rumah sakit. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat bayi yang baru lahir. Ketika itu saya terkejut melihat seorang bayi mungil, keriput dengan kepala kerucut tanpa rambut. Ibu bayi itu berdiri di dekat kami dan berulang kali mengatakan kepada semua orang, "Cantik ya." Saya teringat pada peristiwa itu saat menyaksikan video seorang ayah muda yang dengan lembut menyanyikan lagu "You Are So Beautiful" kepada bayi perempuannya. Bagi ayahnya yang terpesona, gadis kecil itu adalah hal terindah yang pernah diciptakan Allah. Begitukah cara Allah memandang kita? Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita ini adalah buatan Allah, mahakaryanya. Ketika menyadari segala kekurangan yang ada pada diri kita, mungkin sulit rasanya menerima kenyataan bahwa Dia sangat mengasihi kita, atau percaya bahwa kita ini berharga di matanya. Namun Allah tidak mengasihi kita karena kita layak dikasihi. Dia mengasihi kita karena Dia adalah kasih. Kasih-Nya merupakan kasih karunia dan Dia menunjukkan kedalaman kasih-Nya ketika melalui pengorbanan Yesus, Dia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ketika kita telah mati oleh dosa-dosa kita. Efesus pasal 2 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Dan kasih Allah tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap untuk selama-lamanya. Dia mengasihi yang tidak sempurna, yang rusak, yang lemah, dan yang hidupnya berantakan. Saat kita jatuh,
Dia ada untuk mengangkat kita kembali. Kita adalah harta yang berharga baginya dan sungguh indah di matanya. Sahabat ODB, apa artinya mengetahui bahwa Allah adalah kasih? Lalu bagaimana Anda dapat menerima kebenaran tentang kasih Allah yang tidak berkesudahan bagi Anda saat Anda merasa tidak layak menerimanya? Bapa yang mulia, terima kasih atas kasih-Mu padaku. Our Daily Bread Ministries, what